Sayang dengar, seumur hidupku aku akan tetap mencintaimu. Kau satu-satunya wanita yang kucintai sekarang Dinda. Dulu memang aku sempat mencintai Helen. Tapi itu tak berlangsung lama. Dinda menatap Tuan Evan lekat-lekat, lalu kenapa kau menikahinya? Dia sakit Dinda. Sudah stadium akhir. Dinda sedikit tak percaya dengan apa yang keluar dari mulut suaminya. Dia sakit. Atau berpura-pura sakit. Dia tak seperti orang sakit. Mungkin sakit hati iya. Dinda sayang. Dengarkan aku sebentar saja. Aku tak mau. Ucap Dinda lirih. Tak sadar air mata sudah mengalir di pipinya. Hatiku sakit sekali ketika kau menggandengnya. Aku benci kau dekat dengannya. Aku tak suka kau perhatian terhadapnya. Aku tak suka kau menanyakan kabarnya. Dinda berteriak sesenggukan menahan getir di dadanya. Tuan Evan memeluk Dinda ketika ia mengekspresikan perasaannya. Sedih memang melihat wanita yang dicintai menangis terluka. Tapi dia tak bisa menampik jika keadaan yang memaksanya. Aku benci padamu. Hua. Iya sayang, kau boleh kau pukul aku sekeras-kerasnya. Aku memang pria brengsek yang hobi menikahi wanita. Tapi kau juga harus percaya jika di dunia ini hanya kau yang aku cinta. Evan akan mencintai Dinda sampai kapanpun. Dinda menatap Tuan Evan kembali, dengan matanya yang memerah dia bertanya sekali lagi, lalu jika tiba-tiba aku menghilang, apa Evan akan mencari Dinda? Evan akan menghancurkan dunia, Evan akan menemukan dimanapun Dinda berada. Hua Dinda sedih. Kali ini Dinda yang memeluk erat Tuan Evan. Erat sekali seolah di sisi lain Helen yang katanya tengah sakit itu terlihat sedang sibuk dengan eksperimennya. Salah satu ruangan di pavilionnya diubah layaknya lab fisika yang penuh dengan gelas kimia dan bahan kimia yang berbahaya. Aku tak akan melepaskanmu Evan. Kau harus jadi milikku sepenuhnya. Satu persatu akan kusingkirkan istri-istrimu itu. Kesalahan yang kubuat di masa lalu akan kuperbaiki saat ini juga. Siapa target pertama Nyonya? Tanya Ningrum pelayan pribadi Helen. Tentu saja istri yang sok berkuasa itu. Beraninya dia mengatur kehidupanku. Maksudnya apakah Nyonya Jia? Ya, Jia targetku yang pertama. Dengan senyum menyeringai Helen seperti telah menemukan racikan rencana yang cocok untuk mengalahkan Jia. Tuan Evan berbaring di sebelah Dinda yang nampak lelah. Ini adalah pengalaman pertama Baxnol Cok tanam mereka. Ya, tentu saja mereka. Karena Tuan Evan pun baru pertama kali melakukan peraduan seperti itu hanya dengan Dinda. Meski di luar terkesan playboy karena memiliki banyak wanita. Namun Tuan Evan sebenarnya adalah laki-laki baik yang hanya ingin dengan satu cinta saja. Dan untuk alasan kenapa ia memiliki 4 istri, lambat laun kalian pasti akan mengetahuinya. Cahaya matahari memaksa menyeruak masuk melalui celah jendela. Dinda masih terlelap di samping suaminya. Tuan Evan yang pertama bangun, memandangi wajah cantik Dinda yang masih sangat pulas itu. Tuan Evan membelai lembut wajah Dinda, menyibakkan beberapa helai rambut yang menutupi wajah cantik itu. Dinda terusik dengan perlakuan Tuan Evan padanya. Perlahan membuka kedua matanya dan balas menatap Tuan Evan. Selamat pagi sayang. Tuan Evan mengecup kening Dinda. Pagi Evan. Dinda tersenyum. Evan. Ya, namamu Evan bukan? Ya memang. Tapi apa kau lupa jika aku lebih tua darimu? Ya, lebih tua 13 tahun. Dinda terkekeh. Jadi kau ingin disapa bagaimana? Ayah, om atau kakak? Panggil aku Hani, Ai, sayang, Beb, atau apalah.
Anak muda zaman sekarang memanggil kekasihnya begitu bukan? Kau ini suamiku bukannya kekasihku. Dinda. Apa sayang? Mendengar hal itu membuat raut muka Tuan Evan berubah seketika. Dia begitu salah tingkah dibuatnya. Nah gitu dong, sayang. Hehe. Kau tak bekerja? Tanya Dinda. Aku akan pergi nanti. Kau harus jadi anak baik ketika aku berada di luar. Oke, kalau begitu aku pergi dulu. Bye. Dinda mencium pipi Tuan Evan sebelum melesat pergi dengan cepat. Seperti sedang mengejar waktu. Dinda begitu terburu-buru melakukan aktivitasnya. Dengan langkah santai Tuan Evan pergi menuju mobilnya. Dengan ditemani Rendra Tuan Evan melaju pergi dari kediaman. Namun entah mengapa situasi hatinya begitu kacau sekarang. Seperti ada yang salah dengannya. Apa semua sudah terbawa? Tak ada yang tertinggalkan. Semua sudah saya periksa dengan benar. Tuan tak perlu khawatir. Bagus. Tapi entah mengapa seperti terjadi sesuatu yang seharusnya tak terjadi. Tuan Evan merenung mencoba menenangkan pikirannya. Sampai suatu ketika ia mendapat firasat aneh. Tuan Evan memeriksa ke belakang kursi mobil paling belakang. Dan betapa terkejutnya ia saat melihat hal yang tak seharusnya ia lihat. Dinda. Bukan hanya Tuan Evan. Rendra dan sopir yang sedang mengemudi juga terkejut. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Dinda pindah ke kursi tengah di samping suaminya duduk. Hehehe, surprise. Ucap Dinda dengan ekspresi gembira. Kau. Sedang apa kau di sini? Astaga. Kita harus kembali. Tidak, no. Please ku mohon sayang ya. Dinda mengiba mengandalkan wajah memelas. Tapi. Art jika kau bukan Dinda pasti sudah ku lempar keluar. Tuan Evan kesal tapi tak tega jika harus memarahi Dinda. Rendra dan sopir memilih tak ikut campur dengan sepasang suami istri itu. Pura-pura tak melihat ataupun mendengar apa yang akan terjadi. Dinda melingkarkan tangannya di leher Tuan Evan. Kap. Dinda mengecup kening suaminya gemas. Please izinkan aku ikut kamu pergi. Ya sayang ya. Ya. Menghela nafas panjang mencoba mempertahankan kewarasannya. Kesabarannya benar-benar diuji oleh istri kecilnya yang begitu tengil itu. Baiklah, kali ini kau boleh ikut. Tapi hal ini tidak untuk diulang. Awas saja kalau kau berani lagi menyelinap. Kau akan menghukumku apa? Dinda bertanya dengan sengaja mendekatkan wajahnya ke wajah suaminya. Aku akan membuatmu tak bisa berjalan. Bisik Tuan Evan sembari membelai paha Dinda. Kalau begitu aku akan mengulanginya saja. Weli. Ejek Dinda. Kau ini ya. Ehem. Rendra sengaja memberi kode. Tolong hormati bujangan ini ya Tuan dan Nyonya. Dinda terkekeh, memukul pelan paha Tuan Evan karena merasa lucu. Helen berjalan dengan angkuh di depan Jia yang tengah menikmati secangkir teh hangatnya. Lancang sekali kau. Orang baru sepertimu berani bersikap angkuh begitu padaku. Sindir Jia. Oh sepertinya ada orang yang sangat gila hormat di sini. Jia menatap Helen sinis, jadi seperti ini aslinya dirimu. Ya, inilah aku. Cih, menjijikan. Jia begitu tak peduli dengan sikap angkuh Helen di hadapannya. Apa kau bilang? Helen tak terima. Kenapa? Tak terima. Menyedihkan sekali dirimu itu. Pura-pura kesakitan padahal itu hanya tipu muslihat belaka. Kau pikir aku bodoh seperti yang lain? Orang macam dirimu ini banyak di sini. Bermuka dua. Jia. Helen berteriak. Plak.
Satu hal yang harus kau ingat, jangan pernah berteriak kepadaku. Jia menatap tajam Helen yang sibuk memegangi pipinya. Kau harus membayar mahal untuk ini. Tunggu saja pembalasanku. Helen memilih pergi, ternyata Jia lebih ganas dari perkiraannya. Namun hal itu tak menjadi penghalang untuknya. Bukan Helen namanya jika ia tak punya banyak akal. Balik lagi kepada Dinda. Bagai burung yang telah dibebaskan untuk terbang. Dinda merasa sangat bebas sekarang. Setelah sekian lama, akhirnya dia bisa bebas melihat pemandangan yang sangat ia rindukan. Melihat kehidupan orang normal di sepanjang jalan. Hiruk-pikuk keramaian kota besar yang begitu ia rindukan. Dinda ingin sekali pergi menemui semua orang yang ia kenal. Jangan berpikir macam-macam. Kau akan mengikutiku kemanapun aku pergi. Dan ingat, jangan coba-coba kabur. Tuan Evan memperingatkan. Iya bawel banget sih. Dinda tersenyum puas kala mobil yang ditumpanginya melewati jalanan yang sangat akrab dengannya. Tak jauh dari sana tempat tinggal orang tuanya berada. Senyuman itu dengan cepat berubah menjadi air mata. Tak bisa dipungkiri. Dinda sangat merindukan keluarganya. Bagaimana kabar mereka sekarang? Gumam Dinda lirih. Tuan Evan bukan tak mendengarnya. Ia tentu tahu apa yang tengah mengganggu pikiran istrinya itu. Tapi di sisi lain, ia tak ingin mengambil resiko. Dia begitu takut jika saat Dinda pergi maka ia tak memiliki niat untuk kembali. Dinda terus mengikuti kemanapun Tuan Evan pergi. Bila tidak tentu ada Rendra yang mengawasinya. Pergerakan Dinda hanya berada di ruang lingkup yang kecil. Apa bedanya ini dengan di kediaman? Membosankan. Gerutu Dinda. Dinda berjalan ke arah jendela, menatap jauh keluar sana. Mungkin dirinya sekarang berada di lantai 30 lebih. Bila melihat ke bawah, mobil-mobil itu terlihat seperti semut. Wah, ternyata ada tamu agung di sini. Ucap seseorang ketika masuk ke tempat Dinda berada. Dinda menoleh, menatap orang itu dengan mimik muka tak puas. Hah, ingin aku bersenang-senang. Ini malah datang lagi masalah. Aku masalah. Dinda. Wajah tampan Daniel ini sangat digilai banyak wanita. Tapi kau. Huyek, mual sekali aku. Padahal tadinya aku ingin mengajakmu berkeliling. Dan kakakku itu mengizinkannya. Tapi kau sepertinya terganggu dengan kedatanganku. Tunggu. Cegat Dinda saat melihat jika Daniel sudah hampir keluar dari ambang pintu. Daniel berhenti, perlahan berbalik dan tersenyum ramah padanya. Ada apa Tuan Putri? Bawa aku jalan-jalan ya. Sungguh aku rindu keramaian ibu kota. Dinda memohon. Berapa bayaranku sebagai tour guide untukmu? Apapun yang kau inginkan, jika aku bisa maka akan aku turuti. Janji. Iya janji. Baiklah let's go. Dengan riang Dinda berjalan di belakang Daniel. Dia begitu tak sabar dengan jalan-jalan yang Daniel tawarkan. Daniel membawa Dinda ke kafe yang tak jauh dari kantor Tuan Evan. Menikmati segelas es jeruk yang ia pesan. Es jeruk ini lebih nikmat dibanding biasanya. Menyegarkan hidupku kembali. Daniel hanya tersenyum tipis mendengar celotehan kakak iparnya itu. Aku tak bisa membawamu pergi jauh sebenarnya. Sampai batas ke sini saja. Kau tahu kakakku kan? Dinda melirik ke semua sudut ruangan, menyadari ada banyak pengawal yang mengikutinya. Ya, aku tentu tahu. Kakakmu itu posesif sekali. Bisik Dinda. Hahaha, kau baru menyadarinya. Padahal dulu dia tak seperti itu. Benarkah? Sepertinya kau tahu banyak tentang kisah percintaannya.
Tentu saja, semua mantannya aku kenal. Kalau begitu ceritakan tentang Helen. Dia mantan tunangan Evan kan? Dinda antusias. Helen. Ah, dia tak pernah mencintainya. Dia bertunangan dengannya hanya untuk pelampiasan saja. Pelampiasan. Dari. Aku tak ingin menceritakan ini. Ayolah, kau berdosa karena membuatku penasaran. Sebenarnya ada wanita lain yang sangat ia cintai. Karena dialah alasan kini Evan punya banyak istri. Siapa wanita itu? Rahasia. Bisik Daniel. Dinda termenung, begitu tak percaya. Jika sebenarnya ada seorang wanita yang menjadi alasan semua tingkah lakunya selama ini. Namanya Sarah, wanita yang pertama kali berhasil meluluhkan gunung es Tuan Evan. Kisah percintaan manis mereka terjalin lebih dari 10 tahun yang lalu. Tuan Evan yang baru saja dewasa itu dimabuk asmara dengan wanita yang sebaya dengannya. Bertemu di perguruan tinggi dan menjadi dekat saat sama-sama mengikuti salah satu organisasi mahasiswa. Pribadi yang unik itu membuat Evan mudah jatuh cinta. Sarah tak seperti gadis kebanyakan. Dia begitu mandiri dan berani. Periang dan apa adanya. Namun sangat disayangkan, hubungan mereka harus kandas saat Evan terlalu sibuk dengan perusahaan ayahnya yang hampir gulung tikar. Evan bekerja keras untuk mengembalikan kejayaan perusahaan keluarganya itu. Sarah mudah kesepian saat Evan tengah mengalihkan fokusnya pada pekerjaan. Sampai suatu hari Sarah datang dengan berita kehamilannya. Menangis di pelukan Evan dan bersimpuh memohon ampunan. Siapa ayah dari anak itu? Dengan gemetar Evan terpaksa menanyakan hal itu. Sarah bungkam, hanya tangisan yang menjawab semua pertanyaannya. Jawab Sarah. Bahkan aku tak pernah menyentuhmu bukan? Apa diam-diam kau mengkhianatiku? Maaf Evan. Aku hilaf. Ucap Sarah sesenggukan. Kau gila. Dengan siapa? Evan begitu kesal saat Sarah tak mau bekerja sama dan memilih untuk menyimpannya sendiri. Katakan dia siapa? Apa kau tuli? Sarah menatap Evan kemudian berdiri. Ya, aku mengkhianatimu. Aku bermain belakang dengan pria lain. Tapi ini juga karenamu Evan. Kau terlalu sibuk dengan pekerjaanmu hingga tak punya waktu denganku. Aku selalu bicara tak apa-apa karena ingin kau peka. Aku juga wanita biasa Evan, yang ingin merasakan cinta layaknya orang lain. Sarah meluapkan emosinya. Jadi begitu. Padahal aku bekerja keras begini juga demi masa depan kita nanti. Aku selalu berhayal akan hidup menua denganmu. Jadi aku sangat bekerja keras untuk ini. Aku tak ingin membuatmu menderita ketika menikah nanti. Setidaknya finansial kita tak perlu dikhawatirkan jika usahaku berhasil. Tapi apa Sarah? Tapi apa? Kau malah kegatalan dengan pria lain. Apa bedanya kau dengan wanita di pinggir jalan itu? Setidaknya mereka dibayar, dan kau gratis. Plak. Sarah menamparkan Evan karena tak tahan dengan hinaannya itu. Memang benar dia layaknya seorang pelacur karena membiarkan pria yang belum sah menjadi suaminya leluasa menikmati tubuhnya. Sarah menangis lagi, meratapi tangannya yang telah tega menamparkan pria yang juga ia cinta. Maaf. Ucap Sarah lirih. Sarah. Panggil seseorang. Terlihat seorang pria datang menghampiri Sarah. Kau tak apa kan? Apa ada yang terluka? Jadi pria itu Tommy? Tanya Evan pada Sarah. Apa yang kau lakukan padanya? Tommy tersulut emosi karena mendapati Sarah yang murung. Buff. Tanpa ampun Evan melayangkan tinjunya tepat di pipi kiri Tommy.
Aku menganggapmu layaknya saudara, tapi apa balasanmu? Tega-teganya kau merebut Sera dariku. Dan tanpa malu justru menanam benih di rahimnya. Brengsek kau Tommy. Evan tentu sangat marah sekarang. Hatinya hancur ketika tahu fakta baru yang menyedihkan itu. Kenapa harus Tommy Sera? Kau tahu dia sahabatku. Kenapa kalian harus bermain-main di belakangku? Apa salahku pada kalian? Mata Evan memerah menahan pilu di hatinya. Ia ingin menangis. Tapi pantang bagi seorang Evan menangisi wanita yang bahkan tak menghormatinya. Evan, jangan salahkan Tommy. Dia tak bersalah, kau salahkan aku saja. Ucap Sera memohon. Tidak Sera. Ini murni kesalahanku. Andai aku tak mendekatimu. Enggak Tom. Kamu enggak salah. Ini salahku. Ya, ini semua salahku karena terlalu mencintaimu. Ini semua salahku karena terlalu percaya pada sahabatku. Dan ini semua salahku karena begitu percaya pada kalian. Baiklah, kita sudah selesai Sera. Kau bebas sekarang, dan kau Tommy. Kali ini kau menang. Bawa pergi Sera jauh-jauh dariku. Aku tak ingin melihatnya lagi. Evan. Maaf. Cepat bawa dia pergi dariku. Evan menatap Tommy tajam. Ayo Sera kita pergi. Ajak Tommy. Tapi dia belum memaafkanku. Kita pergi dulu ya. Ucap Tommy lembut. Jadi begitu ceritanya. Tapi yang tak aku mengerti adalah alasannya mempunyai banyak istri. Dinda menopang dagu berusaha memecahkan teka-tekinya. Dia berjanji pada Sera. Jika dia akan memiliki banyak wanita yang lebih dari segalanya daripada Sera itu sendiri. Dan Sera menantang akan selalu mengawasinya. Apa dia benar beristri banyak atau tidak? Jadi apa kau tahu di mana Sera berada sekarang? Tanya Dinda. Daniel menggelengkan kepalanya tanda tak tahu, hanya sampai sebatas itu saja Daniel tahu kisah cinta antara Evan dan Sera. Ku dengar Sera menikah tak lama setelah itu. Dan setelah itu aku tak tahu lagi kabar tentangnya. Daniel menyesal. Apa kau tahu seperti apa wajahnya? Tak tahu, tapi kata orang-orang dia itu wanita yang cantik. Aku penasaran dengannya. Secantik apa dirinya sekarang? Sekarang Dinda sudah berada di mobil untuk perjalanan kembali. Duduk di samping Tuan Evan yang terus memperhatikannya. Apa yang telah dilakukan bocah itu sehingga kau jadi murung begini? Tanya Tuan Evan. Aku tak apa kok. Cuma lapar aja. Daniel hanya membelikan aku minuman saja. Pelit sekali adikmu itu. Keluh Dinda. Itu. Jadi kau belum makan. Awas saja Daniel. Dinda menatap suaminya, binar matanya mengisyaratkan sesuatu. Tuan Evan tahu betul jika ada yang mengganggu pikirannya. Tapi ia memilih untuk tak menanyakan langsung. Dinda akan langsung bertanya nanti jika ia tak kunjung menemukan jawabannya.